Halo teman-teman Mental Hub dan Karir Class, senang banget hari ini Mental Hub dan Karir Class kedatangan tamu istimewa nih. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat narasumber kita yang luar biasa ini di beberapa berita yang sempat menghebohkan, dan moga-moga itu jadi pembelajaran baik bagaimana menjaga integritas. Nah, kita akan langsung tanya nih kepada beliau pengalaman hidup dan kira-kira apa sih pembelajaran yang mau diberikan buat teman-teman agar bisa mendukung proses bertumbuhnya teman-teman. Selamat datang Pak. Salam. Thank you, Terima kasih. Selamat Oh, iya. Saya yang terharu loh Pak. Terima kasih Pak Sudirman, saya sudah mau datang di healing roomnya Mental Hub. Nah Pak, mungkin teman-teman ada yang nitipin beberapa pertanyaan nih Pak, termasuk anak saya loh Pak. Nanti itu pertanyaan terakhir ya. Dia tanya, dia nitip, Mama tolong tanyain ya, kata dia gitu. Pak mau bertanya, apa sih yang membuat seorang Pak Sudirman Said itu di momen waktu ramai ceritanya waktu itu ya Pak, ada yang Bapak minta saham dan lain-lain, membuat Bapak kayaknya ini tetap harus sesuatu yang saya sampaikan, dan bagaimana Bapak menjaga integritas di momen-momen itu Pak, karena itu kalau kata teman-teman itu kan momen susah ya Dok ya, kata dia pasti. Nah kira-kira apa Pak yang menjadi support system Bapak? Ini sudah sering saya sampaikan di banyak forum. Yang pertama yang paling dekat pada waktu itu kan memang tugas. Karena ketika saya bertemu Pak Presiden Joko Widodo pertama kali tanggal 26 Oktober 2014, memang kata kunci yang keluar adalah bagaimana beresin mafia. Dan beliau janjikan pada waktu kampanye. Jadi saya kerjakan sebagai tugas saja. Nah kalau mau lebih reflect lagi, mengapa mesti ditempuh? Yang juga menjadi pikiran terus adalah backgroundnya kan aktivis. Ya. Dari SMA, dari kuliah segala macam, terus sampai nggak pernah berhenti organisasi. Aktivis itu nggak punya otoritas saja, kan kepengen berbuat sesuatu. Pada waktu kami membuat MTI tahun 98 kan memang di luar pemerintahan, tapi kita dorong jadilah KPK gitu. Nah, ketika itu saya punya otoritas dan mendapat support atau tugas dari atasan. Ya sudah, kita gas aja gitu. Nah, yang paling dalam barangkali refleksinya adalah saya selalu sadar dari mana saya berasal. Hampir tidak bisa survive sebagai anak kecil waktu itu ya, karena orang tua wafat ketika saya masih 9 tahun, kemudian nggak bisa sekolah, disekolahkan oleh sanak keluarga sampai ini dapat beasiswa dari negara. Jadi sepanjang saya hidup sebagai profesional adalah saya merasa itu payback period, membayar kembali hutang pada lingkungan, pada negara, pada saudara-saudara yang membantu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, ya harus menjaga. Karena menyadari kalau bukan karena kejujuran, kalau bukan karena prestasi, kalau bukan karena track record, nggak mungkin sampai di tempat itu. Karena itu kita jaga terus gitu, sampai ujung. Nah, yang terakhir, ini juga selalu saya ungkapkan, masa tua saya itu memang kepengen ada di depan kelas, mengajar gitu ya. Nah, kalau mau mengajar terus menjalani cerita yang aneh-aneh, terus di kelas ngomong apa? Nah, itu yang mungkin terus menjaga sampai pada tikungan-tikungan tertentu seperti yang tadi ditanyakan, ya harus kita jaga terus. Dan sebetulnya Dok, menjaga integritas itu kan sebenarnya the basic task dari seorang public servant, dari seorang pelayan publik. Kalau itu sudah nggak ada, ya yang atas nggak ada gunanya. Itu pikiran saya. Pak, kalau integritas ini buat teman-teman yang mungkin baru memulai karir, kadang kan suka ada di persimpangan jalan ya Pak, memegang nilai value tapi nggak dapet apa yang dia inginkan, berkompromi sedikit dia dapat nih. Kalau dari Bapak sudut pandang itu seperti apa Pak? Ini juga obrolan kami pada waktu muda-muda dengan para senior. Kata para senior dan saya ikuti, when it come to prinsip, jangan pernah kompromi, karena itu seperti fine line kan. Begitu diterobos, lu nggak bisa balik lagi. Tapi dalam soal taktikal, dalam soal cara, boleh menempuh kompromi. Bagaimana kalau sampai patah? Orang yang patah karena jaga integritas sebetulnya bukan patah. Dia sedang diberi kesempatan untuk menata diri. Then you can fly even higher. Karena saya berkali-kali mengalami itu kan. Di satu level, meskipun bukan nilai, kemudian saya mengatakan, this is
saya nggak bisa lagi gitu. Maka saya mundur sejenak. Tapi selalu akan ada panggilan yang sifatnya lebih luas dampaknya, lebih lebar cakupannya. Ya kalau dalam soal posisi, saya tidak pernah menyangka bahwa ketika saya tidak selesaikan tugas di Pertamina karena masalah-masalah tadi, saya tadinya menjadi senior vice president untuk supply chain. Karena ada perubahan situasi, terus saya mengatakan ini nggak bisa, saya pamit. Saya tidak pernah menyangka bahwa 5 tahun kemudian saya ada di fungsi itu lagi, tapi dalam posisi yang jauh lebih punya otoritas. Itu kan sebenarnya Tuhan yang jaga kan. Nah kalau kita bisa yakini semangat itu, saya yakin teman-teman muda itu bisa terus kok jalanin karir, jalanin profesi. Mungkin buat kalimatnya bukan gagal kali ya Pak. Kan sekarang anak-anak sekarang nih sering banget menggunakan kalimat ekstrim kalau saya bilang Pak. Berhasil atau gagal. Mereka tuh kurang mampu menerima yang namanya delay Pak. Atau siapa tahu ini adalah langkah yang tertunda ya Pak. Karena kita diuji belum waktunya ke sana, diuji ada saatnya untuk beristirahat dulu sambil kita menguatkan diri lagi ya Pak. Ini nasihat orang tua ya. Ini jangan dianggap sebagai boomer yang di zaman saya dulu ya. Gitu. Hidup ini work in progress. Saya pernah lihat background dokter kata work in progress. Itu benar sekali. Karena itu jangan pernah merasa ini satu-satunya, ini hari akhir, ini kiamat ya. Yang kemarin kita lakukan adalah tabungan bagi perjalanan berikutnya. Saya ini cucunya udah 4. Ya. Mandunya 6 dan umurnya sudah kepala 6. I still see my life is work in progress karena nggak tahu besok lusa ada apa gitu. Nah kalau kita sadar itu sebetulnya kalau terpinggir sedikit nggak apa-apa, kan jalannya masih panjang, bisa masuk ke tengah lagi gitu. Kalau mesti istirahat karena perbedaan atau karena tumbukan values nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu berhenti karena nyolong gitu ya, dipecat karena berkhianat itu yang tapi berhenti pekerjaan karena kita mempertahankan prinsip itu sesuatu yang menurut saya tabungan. Itu nasihat orang tua. Tambah lagi nasihatnya nih ya, teman-teman di Mental Hub, mungkin ada yang kemarin nitip pertanyaan gini Pak, bagaimana saya menghadapi tempat kerja dan atasan yang toksik Pak? Nah kan sedikit-sedikit resign, tapi mereka juga sadar nih Pak, kalau resign kapan kerja lagi nih Pak, karena sekarang nyari pekerjaan susah. Nah pesan-pesan Bapak apa nih buat mereka? Definisi toxic itu kan sangat subjektif ya. Betul. Tapi memang ada beberapa hal yang selalu jadi masalah dalam artian atasan yang otoriter nggak pugu, ya. Kemudian misalnya tidak ada direction yang jelas, kemudian persaingan yang tidak sehat, itu sesuatu yang semua kita hindari. Kalau saya boleh berbagi pengalaman, ketika bertahan itu sebetulnya kita bisa mengatakan begini, semakin toksik, semakin berat, semakin bebannya bertambah-tambah, sebenarnya Tuhan sedang ngasih kesempatan itu belajar menyelesaikan masalah-masalah berat itu. Jadi kalau kita lihat beban sebagai beban, yang lu rasain ya kebebanan terus menerus. Tapi kalau kita lihat beban sebagai tantangan untuk naik kelas, seperti belajar lompat tinggi waktu SD itu kan, 60 cm, naikin 70, naikin 100. Akhirnya kalau latihan terus-terus, bisa melompatin lebih tinggi dari badan kita gitu. Maka tadi seluruh isu mengenai toxic environment, toxic leaders itu harus kita lihat sebagai kesempatan untuk naik kelas. Semakin berat masalahnya, you have a greater opportunity untuk naik kelas. Kayak challenge ya Pak? Betul. Kan anak-anak sekarang sebenarnya senang challenge ya. Betul. Jadi kata orang bijak itu, you have to create your own challenge. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka kamu bisa melompati bahkan melampaui ketinggian badan. Gitu ya teman-teman. Jadi moga-moga sih sekarang orang-orang yang memang istimewa ini tidak dianggap sebagai alasan toksik ya Pak. Alasan untuk exit. Nah, mereka punya quit plan nih disebutnya. Quit plan yang cepat banget, dikit-dikit quit, sehingga kurikulum vitae-nya tuh kerjanya cuma di tahap probation Pak. Nah gini, the question is this, when you quit dari suatu tempat karena toxic, lu jamin nggak bahwa di tempat baru itu nggak ada hal yang sama? Mungkin lebih berat nih. Tapi lebih banyak ya Pak. Tapi lebih banyak. Jadi
saya selalu menasihatkan teman-teman yang kan beberapa kali ngurus SDM juga ini. Kalau orang pindah karena full factor, saya dorong. Artinya apa? Di sana ada kesempatan lebih baik. Di sana ada opportunity untuk berkembang. Tapi karena push factor, sebaiknya jangan kita meninggalkan tempat karena push factor. Push factor itu dari dalamnya ada masalah. Karena kalau kebiasaan itu dilakukan di tempat baru ada masalah lagi gitu. Tapi kalau misalnya pindah karena di sana ada opportunity bagus, then you go. Dapat promosi, dapat kenaikan pangkat, mungkin dapat gaji lebih besar, boleh aja. Tapi jangan karena di lingkungan yang lama itu merasa ada problem. Ingat ya, moga-moga itu jadi pembelajaran sih Pak. Karena sekarang banyak banget orang-orang yang merasa nih Pak, balik lagi merasa dirinya tuh layak dihargai lebih. Jadi ketika di tempat kerja tidak mendapatkan pujian dari atasan, sesederhana itu dianggapnya tidak bisa mengapresiasi. Padahal kan ya namanya kata-kata kalau nggak ada gaji ya cuma pujian sesaat aja ya Pak ya. Gitu. Jadi moga-moga teman-teman bisa belajar lagi nggak mentoksik-toksikan tempat kerja, tapi bertahan lalu beradaptasi dengan tantangan itu. Nah, pertanyaan lanjutannya Pak. Masih ada. Ada loh Pak. Ini pertanyaan banyak loh netizen ini. Ada yang bilang gini ya. Saya bilang mau bertanya apa sama Pak Sudirman Said. Terus jawabnya gini, gimana memilih saham yang tepat gitu Pak. Ini memang nih ya netizen ini beraneka ragam ya. Nggak nyambung tapi ya yang penting pede aja dulu nulis katanya gitu Pak. Nah pertanyaan Pak, apa yang membuat Bapak bisa seperti sekarang nih Pak? Support system siapa sih yang selama ini selalu hadir di masa-masa terendah dan di tempat Bapak sekarang mencapai titik ini tuh mostly siapa? Seperti sekarang nih gimana? Bulat begitu. Kalau ini subur dan tanda-tanda kematangan usia ya Pak ya. Dan kebahagiaan hidup katanya Pak. Iya, saya tidak ada kata lain kecuali bersyukur ya dengan perjalanan hidup dihentaskan begitu lupa dari kemiskinan dari keluarga saya. Alhamdulillah naik kelas karena pendidikan gitu. Nah, support systemnya bagaimana itu? Karena memang keluarga saya yang awal-awal itu tidak punya lingkungan yang baik ya memang akhirnya teman-teman sahabat-sahabat juga teman ya guys, teman kan sering ada kata-kata kita adalah siapa di sekitar kita kan gitu. Betul. Jadi your friendship, persahabatan itu sangat menentukan jalan kita. Dan ini memang sesudah kita cukup dewasa kan keluarga itu menjadi unit yang mungkin paling jarang ya berinteraksi karena kita di pekerjaan, di organisasi itu bergaul sama teman-teman. Sesudah cukup dewasa, menikah tentu saja pasangan ya, tentu saja anak-anak itu juga menjadi. Saya bersyukur anak-anak saya itu sepertinya menghayati value dari orang tuanya. Misalnya gini, satu hari ada anak yang bekerja di satu tempat yang kebetulan top leadernya atau ownernya itu kenal sama saya. Itu gelisahnya bukan main. Yang gelisahnya siapa Pak? Anak itu. Oh anaknya, bukan atasannya Pak. Bukan. Karena anak itu seperti jangan-jangan aku diperlakukan begini begitu karena kenal orang tua aku gitu. Kebalik ya Pak? Sampai ini dia pindah. Dia jadi kerjaan balik. Ya alhamdulillah dapat. Nah, ini kan sebetulnya sedang menunjukkan bahwa value soal ketakutan pada nepotisme, bahwa dia tidak hargai itu karena merit, itu kan muncul. Nah, environment begini yang tadi saya katakan, ya pasangan, ya anak-anak, akhirnya kan menjaga saya ketika saya sudah jadi orang tua. Dan mereka meyakinkan bahwa udah bener tuh ya yang begitu tuh. Contoh, ketika saya itu mau berkompetisi menjadi calon gubernur, mereka risau tuh. Kayaknya benar jadi politisi itu. Tapi ketika saya mau daftar pimpinan KPK, mereka support banget. That is your cup of tea katanya. Itu urusanmu di situ. Jadi pilihan-pilihan aktivitas juga sudah dipengaruhi atau sudah diwarnai oleh pandangan-pandangan dari keluarga. Dan itu kembali saya syukuri setelah ini kan sebenarnya saya sudah mood pensiun karena ya sudah selesai. Tinggal nurusin ngajar sama anak-anak kegiatan leadership development segala macam. Jadi teman, keluarga, mentor juga mungkin. Penting ya Pak ya punya mentor. Bagi adik yang masih tumbuh, penting untuk punya mentor. Orang yang direspeki, yang bisa kita bercerita apa saja gitu. Bisa menyampaikan mimpi-mimpi kita. Kadang-kadang ditawain juga. Lu kalau gedean gini. Tapi that's fine. Itu menjadi
kayak sounding board untuk pertumbuhan perjalanan profesional kita. Ah, penting ya cari mentor, karena sekarang cari mentor yang itu susah ya Pak. Karena kan ada kadang pengennya yang dapatnya selebgram dan segala macam, yang ternyata pas proses mentoring ternyata tidak bisa juga ke sana. Nah, terus ini mau pertanyaan anak saya Pak. Nah, udah disampaikan ya. Jadi jangan marah ya. Soalnya dia nitip. Umur berapa nih? Umur 7 Pak. Dia nanya gini Pak, what is the meaning of the success? Bingung kan, berat ya Pak. Saya aja mainnya pusing Pak kalau ngomong dia. Ditulis dari satu buku. Iya. Bagi saya, keberhasilan itu bukan soal kita punya apa, kita dapat jabatan apa, kita naik mobil apa, bukan, tapi seberapa besar kita memberi manfaat di sekeliling. Karena orang akan diukur dengan itu kan, impact yang ditimbulkan itu. Jabatan setinggi langit, kalau yang ditimbulkan kerusakan, apakah itu sukses? Kan bukan. Uang banyak kalau penggunaannya tidak wise, kemudian jadi racun bagi keluarga, kan juga bukan sukses. Jadi sukses is the impact for the environment, impact yang ditimbulkan bagi lingkungan kita. Oke, udah dijawab ya Darnya Metan. Nah ini mungkin teman-teman kalau udah pernah membaca autobiografinya Pak Sudirman Said, beliau itu bukan seorang anak yang lahir dari privilege. Nah mungkin ini bisa jadi penyemangat Pak buat anak-anak Indonesia lainnya, teman-teman dari Healing Room dan Karir Plus yang mostly mereka juga bukan lahir dari privilege Pak. Nah kira-kira semangat apa ya Pak supaya mereka tuh nggak jadi orang yang kok andai aja aku punya privilege, siapa tahu, atau akhirnya membandingkan apa yang dia miliki dengan yang lain. Nah, apa yang menjadi bekal buat mereka nih Pak? Ada satu obrolan saya dengan sahabat saya yang masuk kategori privilege. Ketika baru lulus sarjana, dia bilang begini, Man, lu sih enak gitu. Loh, kamu ngalamin semuanya. Tarung, berkompetisi, berusaha, pengen punya celana ganti aja setengah mati. Gue nggak punya kesempatan itu. Ini anak pejabat tinggi, kaya raya gitu ya, kaya baik lah, pejabat BUMN. Dia mikir begitu. Jadi gue nggak punya kesempatan kayak lu bertarung dan membuat dirimu menjadi orang yang kuat kan, yang takdir. Jadi saya waktu mendengar itu, wah, boleh juga nih kawan. Sampai sekarang masih berteman baik. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir tentang hidup tuh, menjadi orang biasa itu adalah kesempatan besar. Melatih problem solving, melatih bagaimana caranya survive, melatih hemat uang supaya uangnya cukup sampai ujung bulan gitu. Melatih bayar cicilan kadang-kadang. Ya kalau kita dapat cewek cantik karena kita mobilnya 6 berderet-deret, ya aja. Tapi she's not going for you. Dari simbol-simbol, tapi kamu orang biasa, rendah hati, tidak sombong, suka menabung. Zaman saya SD tuh. Jadi anaknya rendah hati, suka menolong. Berprestasi. That is really unique. Jadi sebenarnya menjadi orang biasa itu kesempatan untuk membuat dirimu ya seperti adanya. Mungkin ini ucapan dari setelah berjalan sekian puluh tahun, tapi pada waktu saya jalanin, nah ini penting. Pada waktu jalanin hari-hari yang penuh dengan perjuangan itu, jangan kita merasa menderita. Karena merasa menderita itu akan kehilangan confidence, akan kehilangan semangat. Begitu pulang ke rumah sendirian, kok gue begini amat gitu. Tapi udah, jalaninnya sebagai this is my life, gitu. Mau diapain gitu. Terus terang anak-anak saya sering senang mendengar cerita bagaimana struggle itu, bagaimana celana satu-satunya gitu ya, atau saya selalu dulu waktu kuliah selalu pakai baju putih karena punya baju cuma 2. Kalau saya 2 merah dan hijau kan bolak-balik dilihat merah lagi, hijau lagi. Kalau putih kan, oh orang itu memang senang baju putih. Oh, tapi itu salah satu creative thinking ya Pak? Itu salah satu trik. Bukan mau bohongin orang, tapi itu cara kita survive kan. Nah, kalau kita mendapat tadi kesempatan untuk naik kelas, ujian, itu kan sebenarnya satu
jalan yang indah gitu. Tapi kalau ujuk-ujuk plok sampai di ketinggian, itu kayak sama-sama mencapai gunung gede tapi naik helikopter ditaruh sana. Ya. Gak enak kan? Dan kadang di posisi itu mereka juga tidak tahu siapa yang benar-benar teman, siapa yang benar-benar hanya melihat belakangnya ya Pak ya. Jadi sebenarnya di balik tidak ada privilege itu banyak privilege kehidupan yang malah kita dapetin ya Pak kalau mindsetnya kita ubah. Nah ini Pak, ini tuh ada kartu nih Pak. Ceritanya tentang aku dan keluarga. Harusnya dimainin sama keluarga Bapak. Tapi ini pertanyaannya udah nggak dipilih sih Pak. Ini random ya. Mungkin ada 2 kartu aja sih Pak buat Bapak. Yang pertama adalah tentang interaksi keluarga sih Pak. 3 hal yang sering Bapak dan keluarga diskusikan secara mendalam tuh biasanya topik-topik apa? Kita mau tahu nih, keluarga Pak Sudirman Said kalau ngobrol tuh ngobrolin apa? Ya. Saya harus katakan bahwa I was grown up bukan sebagai ayah yang baik. Karena kebetulan ketika saya umur 4 tahun sudah pindah ke keluarga lain. Yang saya tidak punya referensi bagaimana menjadi ayah yang baik karena I was not treated oleh ayah gitu ya, tapi oleh induk semang gitu. Jadi memang pada waktu anak-anak kecil saya struggle bagaimana memfitkan posisi itu ya sebisa-bisanya ngantar anak sekolah pokoknya. Sekarang kalau kembali pada topik yang sering dibicarakan setelah pada dewasa, yang paling sering memancing diskusi itu mungkin karena bapaknya ada di dunia aktivisme ya, itu sosial publik, korupsi, keanehan-keanehan pejabat itu sering jadi bahan deep banget ya, bahas negara. Yang kedua tentu masalah-masalah personal dari anak-anak, tapi itu kan nggak bisa diskusi rame-rame kan, karena anak-anak perlu privacy. Itu one on one Pak, Bapak kan one on one dengan anaknya? Kalau tergantung seberapa berat masalahnya. Kalau memang perlu one-on-one ya kita. Saya kadang-kadang suka pamit sama istri itu, saya mau ketemu sini, mau sendirian. Cowok-cowok kan suka sharing kan. Nah, itu sering kita lakukan. Nah ya, poin yang ketiga, ini anak-anak ini tumbuh dengan, ya saya syukuri lah, concern soal lingkungan, concern soal climate change, concern soal korupsi dan sebagainya. Jadi itu juga topik-topik yang sering diobrolin di meja makan. Saya kadang-kadang suka nanya ke istri saya tuh, ini lagi menghibur bapaknya ya, ngomongnya beginian terus. Tapi kayaknya sih memang minat mereka. Sekali-kali saya kan ada grup keluarga, saya kasih pancingan gitu ya. What do you know about this? Kemarin misalnya soal kabur aja dulu. Saya pancing dengan pertanyaan, semuanya ramai gitu ya. Dan sebagai orang yang bergerak di bidang publik seperti ini, saya beruntung karena dapat sumber referensi dari anak-anak dengan cepat kan. Di grup WA aja bahasnya tentang ini ya Pak ya. Oke. Pak, kalau perjalanan aktivis Bapak ini mengajarkan apa sih Pak buat Bapak? Soalnya anak-anak sekarang nih kalau disuruh beraktivitas di luar akademik Pak, itu tuh susah banget gitu. Ya. Saya mulai aktivisme sebagai ketua bidang pendidikan waktu OSIS di SMA. Terus waktu kuliah jadi seksi perlengkapan panitia Maulid Nabi, jadi sekretaris, jadi seksi perlengkapan, pernah ngurus acara sampai jadi sekretaris event besar tahunan wisuda. Terus saya terpilih jadi ketua satu senat sampai jadi ketua umum senat dan seterusnya. Apa yang dibelajar dari situ? Saya kan itu suka ngasih training anak-anak aktivis kan. Pertama-tama minimal kamu itu dilatih problem solving. Walaupun udah saya konsumsi umpamanya gitu, itu kan merencanakan belanja di mana, timnya siapa saja, budgetnya berapa. Itu kan berlatih planning kan. Terus berlatih mengorganisir, nata orang segala macam. Sampai kontrol itu adalah manajemen proses. Walaupun kamu tidak belajar secara akademik manajemen, tapi sebenarnya sedang lakukan ini. Jadi problem solving, manajerial yang dari mulai perencanaan, organizing sampai kontrol. Lama-lama berlatih berkonsep kan. Sesudah kamu jadi ketua panitia kan nyusun proposal tuh, itu berkonsep. Nah sampai itu soal leadership, soal alignment, memilih teman, membangun
engagement. Nah katanya pemimpin yang sukses itu punya 3 skill kan, technical skill, yang kedua interpersonal atau soft skill, yang ketiga conceptual skill. Kreativitas ini semua dilatih. Tanpa sadar ya, tanpa Pak? sadar. Belum tentu hal-hal itu didapat di bangku kuliah, apalagi kalau sekolahnya bukan bidang ekonomi atau manajemen. Tapi kadang-kadang juga memang teman-teman itu mengabaikan soft skill, umpamanya belajar manajemen sama perilaku organisasi itu SKS-nya 2 kan, terus dianggap enteng. Tapi tadi dengan aktivisme tidak ini bisa dilatih. Jadi jangan takut ya kalau yang kuliah. Justru pengalaman itu datangnya dari sana ya Pak ya, melihat topeng-topeng orang yang adatnya selangit dan enggak. Nah ini pertanyaan terakhir Pak dari kartu ini, nilai keluarga yang Bapak transfer ke anak-anaknya apa Pak? Nasihat kepada anak laki-laki saya tuh gini, ayah nggak pernah pengen kamu jadi apa gitu. Tapi sebagai laki-laki harus punya 2 hal, 1 kejujuran, 2 tanggung jawab. Mau profesinya jadi apa itu urusanmu, mau milih pasangan seperti apa urusanmu. Nah nasihat pada anak perempuan saya juga gitu, milih jodoh, milih pasangan yang punya 2 hal itu, kejujuran dan tanggung jawab. Karena begitu punya 2 itu, ya masalah akan kita hadapi bersama-sama. Itu 2 itu yang saya tekankan ke anak. Berarti itu kriteria mantunya Pak Sudirman Said ya, kejujuran dan tanggung jawab. Sayangnya anak perempuan sudah laku semua. Oh, yang ada yang belum laku ngapa? Nanti mereka nanya tuh, kalau netizen perempuan udah laku semua, yang laki-laki bungsu ada 1 tuh masih. Silakan berjuang di panggung itu ya teman-teman ya. Nah mungkin sebagai closing Pak buat teman-teman mental health dan karir kelas, apakah ada pesan untuk mereka yang sedang struggling sebagai Gen Z, pejuang ekonomi, pejuang cuan disebutnya sekarang Pak? Ada 1 materi yang selalu saya sampaikan di semua level training, itu tentang kredibilitas. Jadi mau kita jadi apa, mau profesinya apa, mau jadi pegawai, mau jadi businessman, mau jadi profesi dokter atau jadi pegawai negeri, paspormu namanya kredibilitas, your credibility. Credibility itu gabungan dari 3 hal. Nomor 1 integritas, nomor 2 kompetensi, ketiga intimasi atau jejaring. Oke. Jadi kalau mau bangun kredibilitas, jaga kejujuran, bangun terus kompetensi dengan belajar. 1 lagi perluas jaringan. Tapi ada 1 yang menghancurkan, namanya self interest. Apa itu Pak? Belum. Ini kalau nggak ada gua, nggak selesai debat. Atau buat gua apa nih? Belum sudah milah-milah kuenya belum jadi nih, udah dipotong dulu lah, saya mau dapat ini. Nah kalau kita mau jaga kredibilitas, yang 3 ini diperkuat, yang self interest dibenarkan atau diminimalkan. Nah insya Allah di mana-mana akan diterima dan tidak dicurigai sebagai bagian yang toksik. Oke. Nah nanti teman-teman kalau misalnya mau bertanya lagi boleh banget. Pak Sudirman Said punya YouTube channel ya Pak ya sekarang ya. Lagi diajarin anak muda nih. Iya loh, timnya muda-muda semua loh gitu ya. Jadi Pak Sudirman ini salah satu yang percaya bahwa anak muda kita punya potensi ya Pak ya. Bukan hanya sekedar si sandwich generation yang selalu di ini, tapi bisa menggali kira-kira apa sih potensinya masing-masing. Teman-teman boleh cek YouTube-nya Pak Sudirman Said, ada channel khusus ya Pak, buka saja ya. Betul. Jadi boleh ya nanti cek buat belajar leadership, integrity, dan teman-teman moga-moga itu bisa membantu teman-teman di dunia kerja. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak Bapak sudah datang. Moga-moga bisa memberikan banyak bekal buat teman-teman dan teman-teman yang mau untuk belajar lebih banyak mengenai leadership, terus bagaimana membangun kredibilitas diri, boleh banget untuk lihat di channel YouTube-nya Bapak ya Pak ya. Free kan ya Pak? Free ya, free ya. Jadi nggak subscribe dan boleh nonton secara gratis. Sampai ketemu lagi, dadah.